Pas waktunya kayaknya pas. Jadi alhamdulillah kita kemarin saya sama sekali nggak menyangka bahwa bisa menjadi spiral ini Pak. Bahkan untuk Segarut aja saya nggak nyangka bakal bisa ketahuan gitu. Karena yang kita bentuk itu adalah BUMKA, Badan Usaha Milik Kampung. Memang kita bergerak udah sekitar 5 tahun di bidang teknologi terapan, baik ke masyarakat di kampung ataupun di desa dan kebanyakan di sekolah. Yang kita ngebantu untuk penyediaan komputer multi user untuk UNBK. Apa yang kita lakukan selama ini tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tapi kita mencari berbagai macam teknologi terapan yang bisa digunakan oleh banyak pihak, baik warga, siswa, orang tua, desa, BUMDes. Bagaimana caranya mereka bisa menggunakan berbagai macam teknologi untuk mempermudah kehidupan mereka. Mungkin next slide. BUMKA Teknoscience itu seperti yang tadi saya bilang bukan untuk profit company. Kalau kita sering bilang itu BTS ya. BTS, kenapa saya ambil BTS? Karena dulu saya lama di telekomunikasi. Jadi dari BTS ini muncullah BUMKA Teknoscience yang didirikan dan dikembangkan dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan semata, namun lebih dititikberatkan untuk melayani dan membantu masyarakat dari sisi pengembangan teknologi terapan. Kita memiliki sebuah moto Pak, orang pintar itu bukan orang yang mampu memecahkan setiap masalah, tapi orang pintar itu adalah orang yang mampu menyatukan semua sumber daya yang ada untuk mencapai satu tujuan. Dengan prinsip itu kita menanggung semua beban bersama untuk mencapai manfaat bersama yang hasilnya bisa dinikmati oleh bersama-sama. Next. Prinsip pelayanan, prinsip pengolahan, prinsip pembuatan yang kita gunakan. Pertama adalah mudah. Kita mencari semua peralatan yang mudah, yang memudahkan warga yang belum tercover jaringan internet berbasis kabel fixed line dalam mengakses koneksi internet yang stabil. Lalu murah. Biaya yang kita bebankan ke pelanggan pun murah. Kenapa bisa murah nanti akan kita bahas. Jadi yang kita beli adalah bandwidth, yang kita keluarkan, yang kita jual adalah bandwidth. Kenapa bisa murah? Itu karena kita berbagi, semuanya berbagi. Dari mulai pembangunan sampai endingnya itu kita berbagi. Lalu seperti yang tadi dibilang, bayarnya rame-rame. Masyarakat secara patungan, secara gotong royong itu menanggung semua biaya internet yang kita keluarkan. Setelah dibagi, keluarlah angka itu. Nah, hasilnya pun memang ada keuntungan, tapi keuntungannya itu untuk siapa? Bukan untuk kita. Dari mulai seller, baik RW, RT, pemuda atau apapun komponen masyarakat yang menjual vouchernya itu bisa dapat keuntungan yang nantinya akan dimasukkan ke kas RW. Lalu kita juga berupaya menjalin kemitraan dengan BUMDes yang akan menjadikan pendapatan juga untuk BUMDes. Next. Untuk menghadirkan koneksi internet yang stabil, kita harus menggunakan fiber optik yang selama ini kita rasakan untuk WiFi, untuk point to point atau point to multipoint. Itu banyak terkendala dengan cuaca. Kedua nggak bisa jauh karena konturnya di Garut ya seperti yang kita tahu semua pegunungan Pak. Pegunungan, ada aturan 1 kilometer, bukan 1 kilo, hanya berjarak 200 meter dari tower. Masyarakat itu nggak dapat sinyal GSM dan sinyal internet. Kenapa bisa demikian? Karena terhalang gunung. Karena towernya itu terhalang gunung. Itu yang sering menjadikan kita gimana caranya kita bisa mampu untuk membangun jaringan fiber optik yang kita tahu semua latensinya itu sangat-sangat kecil sekali,
lalu stabilitas koneksinya sangat stabil, jarang ada gangguan, nggak perlu takut cuaca dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita bisa mengaplikasikan itu semua setelah melalui percobaan sekitar 2 tahun. 2 tahun dari 2018 sudah kita coba berbagai macam teknologi, akhirnya kita ketemulah fiber optik ini. Kalau dulu saya pernah di Alcatel, di Siemens, Nokia, konverter dari FO ke LAN itu harganya minta ampun. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sangat-sangat murah sekali. Dan itu tersedia banyak di pasaran. Next. Untuk cakupan sekarang yang bisa kita layani, alhamdulillah dalam 1 bulan terakhir kita sudah mencoba menggarap 3 desa, lebih dari 20 km kita sudah membangun jaringan fiber optik, Pak. Itu bisa mengcover sekitar hampir 20 ribuan jiwa. Tapi untuk yang sekarang kita sedang kita layani mungkin sekitar 10 ribuan pelanggan dengan metode seperti yang tadi. Beban semuanya ditanggung oleh masyarakat dan hasilnya pun untuk masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat juga. Lalu nextnya, nah, kita pun alhamdulillah sekarang diberi tantangan oleh Pemda Garut untuk bisa membangun 5 desa yang benar-benar tidak tercover baik oleh GSM ataupun internet. Nah, kalau untuk GSM ada beberapa hambatan karena mungkin populasinya kurang, investasinya besar, medannya sulit. Sampai di salah satu desa itu namanya Desa Gunung Jampang, dari jalan raya ke desa itu 30 km, Pak. Jalannya batu semua. Melewati hutan, gunung, terus sampai mobil tuh masuk ke kali. Ada namanya Gunung Cili di sana, Pak. Gunung Cili atau Pasir Cili. Kenapa disebut Pasir Cili? Cili itu telinga, pasir itu lereng atau bukit lah. Jadi kalau masyarakat pengen komunikasi dengan keluarganya yang di luar melalui handphone, mereka harus naik dulu, Pak. Itu jaraknya dari perkampungan terdekat sekitar 1,5 km. Naik dulu ke lereng, naik dulu ke bukit, lalu mereka baru bisa. Di situ tempatnya memang tidak terlalu besar, tapi ramai, selalu ramai. Sama Pak, warga desa. Warga desanya itu sekitar 7.000 orang. 7.000 orang, semua mengandalkan hanya satu bukit itu. Kalau mau koneksi internet, itu jaraknya 1,5 km dan itu nanjaknya pun saya alhamdulillah, Pak, impor. Coba naik ke sana, impor. Kita dikasih tantangan itu dan insya Allah akan kita bangun dalam waktu dekat ini. Dan itu tidak hanya terjadi di 5 desa yang saja, masih banyak desa-desa yang lain yang dalam keadaan black spot. Dan waktu perjalanan dari pinggir jalan utama ke desa itu sekitar 5-6 jam. Itu pakai 4-wheel. Kalau pakai yang biasa-biasa, insya Allah ada satu mobil yang pernah masuk ke situ, tapi udah 3 tahun gak pernah keluar lagi sampai sekarang. Karena apa? Karena medannya yang cukup lumayan sulit. Next. Nah, bagaimana cara kita membangun? Kita mendorong bukan hanya menitikberatkan kepada siswa, sekolah, orang tua atau apa, tapi kita juga mendorong peran pemerintah desa. Jaringan internet ini tidak mungkin bisa kita nikmati tanpa adanya kerjasama, kolaborasi dari berbagai macam pihak. Jadi kita mengajak BUMDes mengajak desa melalui BUMDes untuk mau berpartisipasi ikut apa? Ikut mendanai. Setelah ikut mendanai, hasilnya pun akan dikelola oleh BUMDes itu sendiri. Kalau desanya nggak mau, saya cari pengusaha yang ada di situ dengan biaya yang cukup relatif murah. Pembangunan kemarin yang untuk Gunung Jampang sendiri itu sekitar
sekitar 200-an juta itu sudah bisa mengcover sekitar 7 RW, 7.000 orang dengan backbone-nya hampir 30 km. Itu insya Allah kita bisa membangun itu. Bagaimana caranya kita bisa murah seperti itu? Contoh kita kalau komparasi dengan yang misalkan pembangunan jaringan PT Telkom misalkan yang sudah saya mengerti, satu tiang aja itu sekitar 1 jutaan tiangnya saja. Tiangnya saja 1 juta. Kalau 30 km itu berarti 30 kali 20 600 tiang, 600 juta. Itu baru tiang, belum kabel. Kabelnya berapa? Terus OLT-nya berapa? ONT-nya berapa? Akses point-nya berapa? Biaya kepelanggannya berapa? Makanya mohon maaf, mungkin bukan kita menyalahkan Telkom, tapi Telkom mungkin tidak akan bisa masuk ke area-area yang seperti ini. Dan terbukti di kampung saya sendiri di Cibatu dengan populasi sekitar 80.000 jiwa itu tidak bisa menjangkau keseluruhan masyarakat. Makanya kita hadir untuk bisa memberikan solusi bagaimana caranya semua masyarakat bisa menikmati internet murah. Next. Kunci. Nah, ini kunci bagaimana sih caranya bisa mendapatkan internet murah. Pertama, perangkat yang kita gunakan semuanya high tech tapi low cost. Contoh, kita menggunakan konverter dari FO ke LAN ke FO, bolak-balik, atau switch FO. Itu harganya kurang dari 1 juta. Kurang dari 1 juta untuk sepasang. Jadi linknya bisa sampai 25 kilo. Itu hanya 150 ribuan. 150 sampai 160 ribuan. Itu untuk satu link. Dan satu link ini nanti sampai ke tujuan itu bisa dibagi ke ribuan pelanggan. Ribuan, kapasitasnya bisa sampai ribuan. Apalagi kalau linknya kita pakai yang gigabit LAN atau gigabit switch. Itu harganya paling 250-an, 250 ribu. Kita bandingkan dengan OLT dan ONT yang harganya satu OLT aja bisa sampai 40 juta minimal. Ini hanya sekitar ratusan ribu. Lalu kabel yang kita gunakan nggak perlu yang besar-besar, yang dropcore aja, yang murah. Kabelnya yang murah juga, yang kapasitasnya hanya 2 core, 1 core, 4 core maksimal. Kabelnya pun murah dibanding dengan kabel-kabel yang gede-gede, itu pasti mahal. Lalu tidak hanya itu, akses poinnya yang tadi Pak Ono perlihatkan itu yang 1,5 juta ya Pak. Nah, kita pakai hanya yang 580 ribu. 580 ribu sampai 600 ribu. Sama mesh juga. Tapi kalau dari kualitas ya harga nggak pernah berbohong. Tapi alhamdulillah untuk satu akses point bisa menampung sampai 50 sampai 60 klien satu akses point. Bagaimana caranya kita bisa menempatkan akses point yang banyak? Itu urunan lagi warga. Warga urunan lagi 6 rumah cukup 100 ribuan satu kali pembayaran saja kesananya mereka beli voucher dengan mereka menyediakan sendiri akses point untuk mereka pakai. Lalu tenaga kerja, tarikan kabel lumayan mahal kalau kita mau mengerjakan orang. Karena kita menyediakan internet untuk warga, kita minta partisipasi warga. Ini loh saya punya impian bahwa kampung ini, desa ini mau kita bangunkan jaringan internet. Yuk kita rame-rame gotong royong untuk tarikan kabel, nggak sampai lebih dari 1 minggu. Yakin selesai. Kenapa demikian? Satu tim 6 orang itu mengcover 1 kilometer. Karena kabelnya 2 kilo, jadi kita cover 2 kilo. Mereka hanya 2 hari kerja saja Pak. Kalau 30 kilo bagi 2 berarti 15 tim, 15 kali 6 itu sekitar 90 orang. Dari 7.000 orang pasti banyak yang mau. Jadi mereka hanya dikasih kabel 1 haspel, beratnya cuma 20 kilo. Tolong gelarin kabelnya, tolong tarik nih linknya dari sini sampai sini, Anda bagiannya. Kasih per RW 5 orang saya minta. Lalu kita pun menggunakan sarana prasarana yang sudah ada. Kalau kita ada tiang Telkom, kita minta izin ke Telkom mau naruh drop core. Kalau nggak ada pun kita minta izin ke PT PLN untuk naruh drop core itu tadi.
Minta izin untuk apa? Untuk kepentingan warga. Kenapa kita lebih senang ke PLN? Karena apa? Ketika ada pohon tumbang itu masih tercover oleh kabel PLN yang besar. Kabel kita di bawahnya hanya sebesar kabel casan, kabelnya itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada cerita kena pohon tumbang atau kena layangan. Kalau Telkom biasanya kan banyak maintenance itu karena kena layangan ketika musim kemarau. Nah, dari berbagai macam pemberdayaan ini, satu dari BUMDesnya atau dari desanya, kedua dari warga untuk pembelian akses poin mandiri mereka, ketiga untuk penggelaran kabelnya juga swadaya, perangkat yang kita gunakan pun murah, software yang kita gunakan pun free, dan itu bisa mengcover sekitar 1.500 akses poin maksimal. Jadi kalau untuk satu desa, misalkan contoh gambaran itu 10 RW, 10 RW itu ada sekitar 30 RT, kita cukup naruh maksimal itu sekitar 5 akses poin per RW. 5 akses poin per RW itu berarti sekitar 50-an akses poin. 50-an akses poin, biaya akses poinnya dibebankan ke warga, dari urunan warga, biaya internetnya dibebankan ke voucher langganan, pembangunannya kita melibatkan warga juga, biaya untuk backbone-nya kita bebankan ke desa melalui BUMDes yang nantinya akan dikelola oleh BUMDes. Lalu BUMDes bekerja sama dengan kita sebagai provider untuk menjalankan internet service providernya, karena nggak mungkin BUMDes punya ISP karena berbenturan dengan harus berbadan hukum dan lain sebagainya. Maka bekerja sama dengan kita pun bekerja sama lagi dengan yang lain. Kita juga bekerja sama dengan Telkom, dengan PLN, dengan warga, dengan desa. Alhamdulillah sampai sekarang semua itu bisa terlaksana. Warga yang tadinya, jangankan yang black spot, yang udah ada pun GSM berpindah ke kita. Kenapa demikian? Yang tadinya satu handphone itu bisa 100, 150, paling minim 70.000. Sekarang bisa 33.000. Itu pun 3.000-nya mereka nikmati lagi. Untuk apa? Kegiatan RW. Lalu BUMDesnya dapat juga dari bagi hasil ketika ada kelebihan. Lalu kita pun sebagai provider juga merasa senang juga bisa membantu warga. Secara tidak langsung BUMKA memberikan penghasilan tambahan kepada warga, RW, lalu BUMDes, dan kita juga sebagai provider. Nggak dinafikan, meskipun non-profit company, tapi keuntungan pasti ada. Saya yakin itu ada. Meskipun tidak ada dalam bentuk materi, tapi pasti ada dalam bentuk lain. Minimal kita ketika datang ke desa itu nggak perlu susah cari penginapan. Kalaupun untuk PESPAN kita bisa minta tolong minimal. Dan alhamdulillah kita punya mimpi besar. Semua yang kita lakukan ini bisa direplikasi di desa-desa, di RW-RW yang lain. Terkait dengan PJJ, insya Allah ini bisa diterapkan. Dan kita mengutamakan yang namanya sekolah. Untuk semua sekolah yang ada di desa itu kita kasih free, tanpa ada biaya apapun. Tanpa kita biaya apapun. Lalu bagaimana saya caranya bisa dapat internet gratis? Karena ini bayarnya rame-rame, berapapun biaya internet, misalkan untuk speed 100 mega, bandwidth 100 mega, ketika kita bagi rame-rame itu pasti jadi murah. Dan kita nggak ada cerita habis kuota. Ada satu orang yang 1 bulan sampai 120 giga Pak, hanya bayar 30.000. Kata saya, ngaca. Orang lain kasihan kan. Tapi itu nggak mempengaruhi stabilitas jaringan dari pelanggan lain, karena kita sudah ada speed limiter. Jadi masing-masing pengguna ada speed limiter, masing-masing handphone itu ada speed limitnya. Jadi meskipun dia mendownload berapapun, kecepatannya tidak akan mengganggu pengguna lain. Seperti itu. Ada load balancing-nya juga. Untuk server kita nggak perlu yang mahal-mahal. Tanpa komputer pun insya Allah bisa jalan sistem kita. Ada kita controller memang harganya lumayan sih. Controller ini sekitar 1,5 juta. Kalau
Kalau untuk saya lumayan Pak, karena di kampung Pak. Tapi itu mandiri, tanpa perlu komputer itu sudah bisa jalan. Dan kita bisa mengakses, melihat statistik pengguna dan lain-lain, pengontrolan semua dari handphone kita selama kita connect ke internet, meskipun kita tidak ada di lokasi tersebut. Jadi saya dari sini bisa langsung melihat berapa sih user yang aktif, berapa giga sih yang sudah terpakai dan lain-lain. Itu controllingnya bisa dari cloud, bisa dari cloud control. Jadi sudah berbasis cloud. Alhamdulillah semuanya itu free. Jadi kita kuncinya adalah orang biasa yang berkolaborasi lebih baik daripada orang jenius yang terisolasi. Seperti itu Pak. Terima kasih, mungkin itu paparan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Memang kalau basisnya itu seperti RT RW dan lain sebagainya, cuma kita lebih menekankan ke pemberdayaan semua sumber daya yang ada, baik itu RW, RT, masyarakat, desa, BUMDes, Karang Taruna, kita sendiri, Telkom, PLN dan lain-lain. Kita ajak semua kerjasama untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa memberikan layanan fasilitas internet murah. Dan alhamdulillah ada keuntungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.